Selamat malam, selamat datang di dalam Oase episode ke-215 malam ini. Bapak Ibu, baru saja kemarin kita memperingati hari kemerdekaan negara kita, merdeka dan bebas. Apakah saat ini kita juga sedang dalam situasi merdeka dan bebas? Atau sebaliknya, kita sedang dalam kondisi dijajah oleh sebuah keadaan atau situasi, dikuasai, dibuat tidak berdaya, dan diri kita sendiri tidak mampu melepaskannya. Mari memohon kelepasan dan kekuatan untuk merdeka dari jajahan itu. Mari kita malam ini datang kepada Tuhan yang akan memberikan kelepasan dan kebebasan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami mau kembali datang, mendekat dan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk peka dan setia pada suaramu, dan kami boleh terus-menerus mendekat kepada Engkau. Dan malam ini Tuhan kami boleh diubahkan menjadi orang yang lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Salam merdeka, kita baru saja merayakan kemerdekaan negara kita tercinta yang ke-79. Kita senang sekali, kita bersyukur Tuhan begitu 9 tahun negara kita boleh uh, masuk ke dalam uh, status sudah merdeka bebas. Kita sangat bersyukur semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang memelihara perjalanan negara kita sejak merdeka tahun 45 sampai saat ini dan ke depannya. Saudara, di dalam momen yang kita sedang merayakan kemerdekaan negara kita, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang ada kata merdeka, ya, dan kita mau coba sama-sama merenungkan makna kemerdekaan di dalam teks baca bersama-sama ini.
Saya mengajak kita membukanya dari Yohanes 8, 36. Yohanes sampai 36. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus itu, orang percaya kepadanya, orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang kasih Tuhan, kita tadi membaca di kalimat terakhir dari ayat 36, Tuhan Yesus berkata, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau kita tanya pada diri kita sendiri, kita coba lihat diri kita dan pengalaman hidup kita selama ini, kapan kita terakhir betul-betul merasa mengalami satu pengalaman yang namanya benar-benar merdeka? Saya kira kalau saudara-saudara kita di tahun 45 dan sebelumnya yang mengalami penjajahan, lewati masa penjajahan itu dan mereka me, me, mengalami momen proklamasi 17 Agustus 45, mungkin mereka betul-betul bisa rasakan Bu ya namanya perasaan benar-benar merdeka dari penjajahan seperti apa. Tapi karena kita nih nggak melewati itu, barangkali kita nggak bisa betul-betul sangat merasakan seperti yang mereka rasakan. Tapi dalam hidup kita masing-masing, saya kira ada pengalaman-pengalaman tertentu yang bisa membuat kita rasa kita nih, wah ini nih benar-benar merdeka. Misalnya apa? Waktu kita menghadapi pergumulan yang berat, waktu kita menghadapi penderitaan di dalam hidup kita. Misalnya kita menghadapi sakit penyakit, masalah di dalam keluarga kita. Kita menghadapi masalah di dalam pelayanan kita. Kita menghadapi masalah besar di dalam pekerjaan kita. Atau kita menghadapi masalah di dalam studi kita. Baik sekolah maupun kuliah kita. Maupun urusan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu. Wah, saudara, bisa ada begitu banyak masalah, bisa ada begitu banyak penderitaan dan kesusahan yang bisa membuat hidup kita rasa tidak merdeka. Nah, waktu kita sedang bergumul dengan sangat berat pada saat itu, saya duga kita tuh reaksinya mungkin pada umumnya kita akan segera datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan aku sungguh-sungguh percaya Engkau Tuhanku, Engkau Juru Selamatku, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tolong berikan kelegaan, berikan kemerdekaan untuk masalah, untuk segala beban yang aku sedang rasakan. Nah saudara, waktu kita berkata, aku sungguh percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa dan sebagainya, kadangkala kita tidak langsung merasakan perasaan yang benar-benar merdeka itu, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang masalahnya bisa tetap ada, kadang-kadang rasa di dalam diri kok, meski saya sudah percaya kok tidak rasa sungguh-sungguh merdeka ya, atau benar-benar merdeka ini. Bapak Ibu, kenapa ya kita bisa tidak merasa benar-benar merdeka? Kalau dalam teks yang tadi kita baca, kita bisa belajar yang nomor satu ya, kita perlu cek definisi percaya kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat 30, Saudara, di ayat 30 di dalam perikop yang tadi kita pertama baca, firman Tuhan mencatat demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu maksudnya apa? Semuanya itu adalah semua pengajaran yang dicatat pada bagian sebelumnya, Saudara. Kalau Saudara membuka Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop sebelumnya itu misalnya ada Yesus bukan dari dunia ini. Sebelumnya lagi ada Yesus adalah terang dunia. Intinya di situ Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran bahwa dia adalah terang dunia yang menerangi kegelapan dunia ini sudah digelapkan oleh dosa kita. Dan kemudian di ayat 24 dari pasal 8 yang sama,
Di sana Tuhan Yesus berkata demikian, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah saudara, setelah Tuhan Yesus mengatakan semuanya itu, ayat 30 kita mencatat banyak orang percaya kepadanya. Nah, perhatikan baik-baik. Kata percaya di sini, saudara, eh, belum tentu loh itu percaya yang 100% benar di hadapan Tuhan. Belum tentu. Kenapa? Karena kalau kita lihat Yohanes 2, saudara, kita agak baju ke depan, ini Yohanes 8 kita baca. Coba kita buka Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Di sana ada catatan Alkitab yang berbunyi demikian. Dan sementara ia, yaitu Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Perhatikan saudara, Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 ada catatan bahwa banyak orang percaya dalam namanya. Tapi saudara, ayat 24 sampai 25 berkata Yesus tahu, kenal setiap mereka yang dikatakan percaya kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara, yang tahu apa yang ada di dalam hati manusia yang tersembunyi, yang paling dalam itu hanya Tuhan kita. Kita manusia tidak bisa mengetahui isi hati sesama kita ya, karena kita ada keterbatasan itu. Saya pernah punya pengalaman waktu istri saya melahirkan putri kedua kami. Kami di rumah sakit, saudara. Lalu pada saat itu ada pasien yang lain, ada ibu lain yang juga melahirkan, yang kemudian ditemani oleh mamanya. Jadi mamanya kami panggil tante begitu. Nah, si tante dari pasien lain itu yang kebetulan sekamar dengan istri saya kemudian sangat ramah menyapa istri saya, menyapa saya juga, mengajak berkenalan, menanyakan bagaimana kondisi istri, kondisi anak, dan sebagainya. Sangat ramah. Kami senang sekali berkenalan dengan tante yang ramah dan baik hati ini. Nah, awal-awal tante ini ramah, menanyakan kesehatan, menanyakan kondisi kami. Tapi perlahan-lahan Bapak Ibu ya, setelah pembicaraan itu mengalir, tiba-tiba dari menanyakan, memberi perhatian pada kesehatan istri dan sebagainya, tiba-tiba ada berbelok dikit tuh. Si tante ini kemudian bertanya apakah asinya lancar. Istri saya berkata, ya masih belum terlalu lancar, tante. Oh, kalau belum lancar, ini anak tante kebetulan asinya lancar banget. Asinya tuh sangat lancar karena minum vitamin ini, minum vitamin itu. Mau nggak kamu beli vitamin ini, vitamin itu? Kebetulan tante juga jual, nanti ada harga spesial buat kamu. Atau kamu mau nggak? Karena asinya tuh banyak banget sampai dibekukan di kulkas-kulkas ya. Jadi ya kamu kalau mau juga bisa lah kita jual asinya. Jadi tante itu kemudian berjualan, saudara. Nah, awal-awal kami melihat, kami percaya tante ini ya perhatian, ramah. Tapi rupanya setelah sekian waktu, ada niatan untuk berjualan, saudara. Ya memang ya jadi rasa tidak nyaman, saudara ya. Tapi itulah keterbatasan saya dan istri yang nggak tahu isi hati tante itu bahwa ujungnya akan menawarkan produk atau berjualan, saudara. Tapi saya kira kalau misal tante ini berbicara sama Tuhan Yesus, misal saudara ya, mungkin waktu dia baru bertanya, Tuhan Yesus apa kabar? Saya kira Tuhan Yesus bisa langsung menebak, mau jualan susu ya, mau jualan vitamin ya. Nah, saya kira karena Tuhan Yesus tahu isi hati setiap kita. Jadi apa yang tersembunyi, apa yang tidak kita ungkapkan, dia tahu. Termasuk dia tahu apakah kita ini sungguh-sungguh 100% percaya kepada dia atau tidak, dia tahu. Maka meskipun Yohanes 8 ayat 30 tadi kalau kita kembali lagi di sana kita mencatat banyak orang percaya kepadanya, tapi ayat 31 kita perhatikan. Maka katanya, kata Tuhan Yesus, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Nah, saudara perhatikan, jadi Tuhan tuh mengajarkan sesuatu, mengatakan sesuatu untuk menguji bagaimana kesungguhan percaya mereka. Apakah mereka sudah percaya dengan benar?
Apakah mereka sudah percaya 100% seperti yang Tuhan kehendaki? Atau kelihatan percaya aja? Atau hanya percaya sekian persen? Atau hanya percaya setuju secara pemikiran, tapi hatinya enggak? Dan lain sebagainya. Saudara, maka Tuhan Yesus bertanya di berkata di ayat 31, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, kata memerdekakan yang Tuhan Yesus pakai di sini pada konteks masa itu memang masih ada perbudakan, saudara ya. Karena itu kata memerdekakan itu dipahami secara literal oleh orang-orang Yahudi yang sedang mendengarkan kata-kata itu seperti melepaskan status seseorang dari status budak atau status hamba pada masa itu dan menjadi orang merdeka. Nah, saudara, maka karena pemahaman literalnya itu berkenaan dengan perbudakan, ayat 33 mereka menjawab demikian. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Saudara perhatikan. Jadi mereka berkata kami keturunan Abraham. Seolah-olah secara keturunan mereka adalah keturunan Abraham, bapak orang percaya itu. Dan seolah-olah mereka karena punya nenek moyang bapak orang beriman, mereka secara nggak langsung udah baiklah gitu, udah benar. Mereka bukan hamba siapapun. Mereka adalah orang merdeka karena keturunan Bapak Abraham yang terhormat itu. Nah, saudara, um, Tuhan tuh bersabar ya kepada mereka. Di ayat 37 kita perhatikan respon Tuhan terhadap kata-kata atau pembelaan diri atau pembenaran diri mereka ini. Tuhan berkata di ayat 37, "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Saudara perhatikan, rupanya Tuhan tahu isi hati mereka. Mereka itu punya niat mau membunuh Tuhan, menyingkirkan Tuhan. Bahkan firman Tuhan tidak beroleh tempat di dalam mereka, saudara. Bayangkan, di luar kelihatannya percaya, tapi di dalam dia mau singkirkan Tuhan, dan firman Tuhan tidak beroleh tempat di dalam hati mereka. Saudara, saya kira kita tidak sebengis orang-orang Yahudi ini yang mau membunuh Tuhan kita. Saya kira nggak ada lah, saya percaya di antara kita semua nggak ada niatan itu ya untuk membunuh Tuhan kita, enggak. Tapi mungkin ya, sadar nggak sadar kita tuh bisa menyingkirkan atau menjauhkan Tuhan dari hidup kita ketika kita lebih sibuk dengan hal yang lain, ketika kita lebih memprioritaskan hidup kita, diri kita daripada Tuhan. Atau waktu Tuhan berkata, firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu, barangkali ini juga bisa terjadi pada kita. Saudara, dosen saya berkata zaman sekarang ini handphone yang ada aplikasi Alkitab itu hampir selalu nempel dekat dengan kita. Artinya sebenarnya firman Allah sekarang lebih dekat dengan kita secara fisik, saudara. Tetapi sering kita baca, sering kita buka, dan apakah kita taruh firman Tuhan itu di dalam hati kita? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Barangkali handphone ini, Alkitab tuh kita hanya buka hari Minggu, barangkali ya. Hari-hari biasa kita bukanya aplikasi yang lain-lain. Tetapi padahal secara kondisi fisiknya, firman Tuhan itu sudah dekat loh dengan diri kita. Sudah ada di kantong kita, sudah ada di tas kita, sudah ada di tangan kita hampir sepanjang waktu. Tetapi firman Tuhan yang secara fisik sudah lebih dekat dengan diri kita ini belum tentu ada di dalam hati kita. Maka dari itu saudara, mari kita belajar mengoreksi definisi percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya 100% kepada Tuhan, pastikan Tuhan tidak kita jauhkan, kita tidak singkirkan. Kita sungguh-sungguh sepenuhnya 100% hati kita untuk Tuhan, terbuka untuk Tuhan, bertata, berkuasa di dalamnya. Bahkan firman-Nya juga memenuhi hati kita. Pastikan setiap hari kita ada waktu, satu waktu khusus. Kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, dan menyimpannya di dalam hati kita. Saudara, yang berikutnya, saudara, Tuhan Yesus juga berkata tentang satu hal yang penting yang boleh menjadi refleksi kita. Yaitu begini, saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan pada bagian ini sesungguhnya bukan hanya tertuju kepada orang-orang Yahudi, tapi juga kepada kita semua, orang-orang di segala adat dan tempat. Karena kalau kita perhatikan ayat 34,
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa. Setiap orang ini bukan hanya orang Yahudi saat itu, saudara. Tapi juga bisa termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara, kita semua orang-orang yang tidak mungkin kita berdosa. Kita sudah jatuh dalam dosa. Maka kita sudah pasti termasuk dalam kata-kata Tuhan Yesus ini, kita berbuat dosa dan kita adalah hamba dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak benar-benar rasa diri kita merdeka, meski kita mengaku sudah percaya pada Tuhan, meski kita pastikan kita sudah sungguh-sungguh percaya 100% pada Tuhan, barangkali masih ada dosa-dosa tertentu yang masih tersembunyi di dalam diri kita, yang masih belum kita bereskan. Mungkin itu dosa kebencian pada seseorang yang menyakiti kita, mungkin itu dosa kemalasan karena kita mungkin malas mengerjakan apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam hidup kita. Mungkin itu dosa ketidakjujuran. Ada hal-hal yang kita tidak jujur pada atasan kita, pada teman kita, pada pasangan kita, orang tua kita, keluarga kita. Atau mungkin itu adalah dosa ketidakkudusan. Mungkin kita masih melihat, mohon maaf, pornografi atau hal-hal yang Tuhan tidak berkenan di dalam gawai kita dan sebagainya, atau mungkin berhubungan dengan kuasa gelap, masih ada jimat-jimat yang masih kita simpan, kita merasa kita masih perlu meneruskan tradisi leluhur kita yang menurunkan kuasa-kuasa lain selain kuasa Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang masih bisa menjadi sesuatu yang namanya dosa itu yang belum kita bereskan sehingga kita belum benar-benar merdeka. Saudara, Tuhan menutup bagian di dalam perikop ini, khususnya di ayat 36, dengan berita anugerah yang begitu indah ketika ia berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus datang korbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus setiap kita dari segala jenis dosa kita. Termasuk dosa-dosa tersembunyi yang kita belum bereskan, yang atau kita belum mau ungkapkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Mari kita datang kepada Dia, kita buka, kita bereskan itu semua, kita akui itu semua, akui kelemahan kerentanan kita kalau kita masih jatuh bangun, dan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya mengajak setiap kita untuk boleh tundukkan kepala, kita boleh tenangkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan hidup kita, mari kita periksa ulang hati kita. Sudahkah sungguh-sungguh 100% percaya kepada Tuhan dalam arti kita membuka seluruh hati kita sepenuhnya untuk Tuhan bertata di dalamnya dan firman-Nya menguasai hati kita. Kedua, pastikan tidak ada dosa yang tersembunyi. Tidak ada dosa yang tidak kita bereskan dan tidak kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kita, ampuni kelemahan kita dan berbelas kasih pada kita dan membuat kita benar-benar merdeka. Mari kita hening sejenak, kita berdoa secara pribadi di hadapan.
Bapa dalam surga, kami anak-anakmu yang lemah dan terbatas membutuhkan pertolongan. Engkau yang tahu hati setiap kami, kau tilik, kau selidiki hati kami, hidup kami. Tuhan tolong beri kami pertolongan kalau kami belum 100% sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Tolonglah kami yang lemah ini, supaya malam ini kami bisa menjadi umat Tuhan yang memperkenan Tuhan, yang memberikan hati kami, hidup kami 100% untuk tunduk kepada Engkau dan percaya kepada Engkau. Dan juga pada firman. Dan kami juga berdoa mohon supaya Tuhan juga nolong mengampuni kami untuk dosa, pelanggaran, dan segala kelemahan kami, segala keterbatasan kami, dosa-dosa yang mungkin tersembunyi, yang selama ini kami masih susah untuk bereskan. Kami masih jatuh bangun di dalamnya. Tuhan tolonglah kami. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan, supaya semua dosa itu Tuhan boleh lepaskan, dan Tuhan boleh membuat kami benar-benar merdeka di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati, saudara. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silahkan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank, atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.